calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SD Negeri Manis Jaya, Kota Tangerang. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu supervisi akademik kepada rekan kerja saya, Ibu saya sih. Selamat siang Bu Esi. Selamat siang Bu Asri. Mohon maaf mengganggu waktunya nih. Gimana kabarnya Bu Esi? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat. Oke Bu Esi, hari ini kita akan mengadakan percakapan ya. Percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Bu Esi untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Bu Esi lakukan di dalam kelas. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal buat Bu Esi kalau pada saat nanti mengajar supaya lebih percaya diri, kemudian sudah tahu apa yang harus dipersiapkan gitu. Jadi ketika pembelajaran semuanya berjalan dengan lancar dan memberikan pembelajaran bermakna buat anak. Baik Bu Esi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Esi. Yang pertama yaitu dalam proses pembelajaran nanti, apa nih tujuan pembelajaran yang akan Bu Esi capai? Baik Bu Asri, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mengajar di mata pelajaran IPAS untuk kelas 5 yang memuat materi itu tentang jenis warisan budaya. Adapun tujuan yang akan saya capai di sini melalui kegiatan mengamati video pembelajaran yang ditayangkan, peserta didik mampu menganalisis jenis warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda beserta contohnya. Untuk yang keduanya, melalui kegiatan mengamati gambar yang diperlihatkan, peserta didik itu dapat mengidentifikasi jenis warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda beserta contohnya pula. Untuk yang ketiganya, melalui kegiatan diskusi pengamatan percobaan kemampuan membuat karya benda, yaitu berupa ondel-ondel warisan budaya, yaitu berupa benda ya, ondel-ondel. Siswa dapat membedakan nih dari situ, membedakan jenis warisan benda dan warisan budaya tak bendanya. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Esi ada ya? 3 tujuannya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Esi capai nih dan yang ingin diobservasi pada saat pembelajaran nanti? Area pengembangannya yang hendak dicapainya yaitu agar siswa mengetahui jenis warisan budaya benda dan warisan budaya tak bendanya. Dan yang keduanya, melalui kegiatan belajar ini diaplikasikan melalui diferensiasi konten. Ya. Oke, sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi berarti ya. Baik Bu Esi, saya juga ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti akan diterapkan untuk pembelajarannya. Baik itu dari metodenya, mungkin ada strategi atau model pembelajaran yang rencananya akan digunakan Bu Esi nanti pada saat pembelajaran. Di sini model dan pendekatan maupun metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama itu untuk pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik ya, dan untuk modelnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Sudah menggunakan KSE ya, sudah menggunakan KSE. Dan untuk metodenya yaitu kolaborasi, diskusi anak-anak ya, kemudian ceramah, penugasan, pengamatan, dan melakukan percobaan tadi membuat ondel-ondel karya warisan budaya bendanya dan melakukan tanya jawab juga. Dan di tengah-tengah pembelajarannya itu proses saya memberikan ice briefing kepada anak untuk memberikan semangat ya kepada anak agar tidak jenuh, tidak bosan dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi nanti akan produknya berupa ondel-ondel ya begitu, terus di sela-sela pembelajaran juga Bu Esi akan menggunakan expliking ya. Bagus sekali Bu Esi. Sepertinya saya penasaran nih pengen seperti lihat proses pembelajarannya. Itu tadi strateginya Bu Esi. Kalau untuk medianya apa nih yang akan Bu Esi gunakan? Medianya saya menggunakan video yang akan saya tayangkan ya, video pembelajaran. Kemudian menggunakan gambar-gambar dari jenis warisan budaya tadi, itu baik dari benda maupun warisan budaya tak bendanya. Kemudian buku guru pasti ya. Kemudian saya juga memberikan teks narasinya dari materi tadi, yaitu dari berbagai sumber. Sudah dipersiapkan ya Bu Esi ya? Insya Allah. Baik Bu Esi, tadi sudah disebutkan ya strategi, kemudian metode, bahkan medianya sudah Bu Esi siapkan. Kapan nih kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan itu? Di hari apa, jam berapa gitu? Supaya saya bisa mencatatnya. Insya Allah kita akan melakukan pembelajarannya di hari Selasa minggu besok ya Mas ya, Selasa ya. tanggal 27 Februari.
2024 di jamnya jam ketiga setelah istirahat yaitu jam 10. Oke, setelah jam istirahat ya, nanti saya masuk ke kelas Bu Esi ya. Ya, siap. Baik Bu Esi untuk melakukan observasi nanti dan setelah observasi kelas di dalam observasi kelas itu nanti saya akan mencatat hal yang terjadi di dalam kelas pada saat Bu Esi melakukan pembelajaran. Dan nanti setelah ini juga setelah proses pembelajaran itu saya juga akan kembali melakukan wawancara percakapan pada Bu Esi ya, yaitu pasca observasi nanti akan ditemani oleh pengajar praktik saya ya. Siap ya Bu Esi ya? Insya Allah siap. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya nih sama Bu Esi, apa yang Bu Esi dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah, terima kasih saya berkesempatan ya di partner Ibu Asmi ini. Alhamdulillah dan mungkin mudah-mudahan ya di sini setelah ada percakapan ini saya jadi lebih untuk mempersiapkan lagi pembelajaran nanti yang akan saya lakukan pada Jadi tanggal lebih 27. maksimal ya, insya mudah-mudahan Allah. pembelajaran nanti berjalan lancar ya. Itu baik mempersiapkan dari segi bahan-bahan materinya maupun dari gambar-gambarnya, dari peraga bahan mungkin alat ya, peraganya peraga juga, yang insya Allah akan lebih dipersiapkan lagi. Oke Bu Esi, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, Amin. kita semua sehat dan bisa bertemu pada saat observasi nanti. Baik Bu Esi, terima kasih sudah berbincang dengan sama-sama. saya. Sampai ketemu lagi nanti di observasi kelas pada hari Selasa, tanggal 27 Februari. Oke. Pasca observasi nanti kita akan bertemu lagi dengan pengajar praktik. Oke, terima kasih Bu Esi. Sama-sama Bu Asmi. Demikian tadi percakapan yang sudah saya lakukan, percakapan praobservasi bersama Ibu Suhaesi. Kita akan bertemu lagi dengan bersama Bu Esi di proses pembelajaran atau observasi kelas, yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024. Terima kasih Bu Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Kabarnya baik? Baik. Apakah hari ini ada yang sedih? Ada? Ada. Oke. Untuk menyatakan perasaan kita pada hari ini, Besi di depan ada 3 ikon nih. Di sini perasaan kalian seperti apa? Di sini ada senang, biasa, dan sedih. Coba tunjukkan tangan. Siapa yang hari ini merasakan senang atau bahagia? Oke, yang biasa-biasa aja hari ini, tidak sedih, tidak bahagia. Siapa? Oke, Farid sama Diki, sama Tia Linda dan Riko. Oke, yang hari ini sedih, ada? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti hari ini anak-anak perasaannya senang. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kalau hari ini senang, insya Allah pembelajaran kita hari ini akan senang juga. Lanjut ya, kalau kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Ian, silakan. Tadi kita sudah merasakan menanyakan keadaan kalian hari ini. Sudah berdoa. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kalian bisa tarik nafas? Bisa. Untuk apa itu? Untuk apa coba? Tahu nggak? Supaya lebih rileks. Oke? Lebih rileks. Kalian hilangkan pikiran kalian yang ada di rumah. Sekarang fokuskan pikiran kalian di sekolah, di kelas. Oke? Bisa? Bisa? Kita itu hitungan ketiga. Tarik nafas, buang nafas sebentar. Bisa ya? 1, 2, 3. Baiklah, sekarang hari ini siapa yang tidak hadir temannya? Hari ini Rafa, Devi. Sekarang hari ini kita akan belajar IPAS. IPAS bab 7 yaitu daerahku kebanggaanku. Oke, ada di situ? Ada. Oke ya. Tahu nggak kalian? Daerahku kebanggaanku. Kalian punya daerah tidak? Punya daerah. Berasal daerah yang sama atau yang berbeda? Berasal dari daerah yang sama atau yang berbeda? Berbeda. Oke, ada yang dari daerah Sunda nggak? Coba yang dari daerah Sunda. Oke,
ya. Ayo kita simak videonya. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki jalur laut. Oke, warisan budaya bisa dilihat. Warisan budaya adalah hasil turun temurun dari satu generasi ke generasi, baik dari masa lalu hingga sekarang. Sekarang kita sudah di abad yang modern, ya. Kita masih memiliki warisan budaya dari leluhur kita. Oke, lanjut ya. Warisan yang gambarnya. Oke, lanjut yang ketiga. Ada nomor apa di sini? Ya? Ada nggak karyanya di sini? Ada. Yang paling tengah. Oke, berarti ini termasuk warisan tak benda diakui oleh UNESCO, oleh dunia. Satu. Borobudur. Yang kedua, layang. Layang terdiri dari dua tadi jenisnya. Ada layang kulit, yang ketiga, batik. Yang keempat, tari saman. Yang kelima, sekarang sebelum WSI kasih tugas untuk setiap kelompoknya, kita bikin dulu supaya kalian lebih fresh. Oke? Oke, kelompok ini kalian gunting. Oke, kalian gunting. Kemudian kalian kelompokkan mana yang termasuk warisan benda dan tak benda. Paham? Dan ada yang menggambarnya juga. Menggambarnya boleh alat musik. Oke, bisa ya? Bisa ya? Oke, kasih kelompok sebelah sana boleh menggambar dan sebelah sini boleh mengguntingnya.
budaya warisan budaya daerah kita masih? Masih. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Esi seru banget. Ini pembelajarannya seru banget. Asli pembelajarannya seru banget. Pelajaran hari ini seru banget. Aku jadi tahu budaya Indonesia. Aku tadi buat ini seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri Oke, salah satu penggerak KKP 9 dari SD Jaya. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kepada saya, Ibu Sulesi. Selamat siang, Bu Esi. Bagaimana kabarnya, Bu Esi? Ya, saya hari ini akan melakukan seperti yang sudah saya sampaikan ke Bu Esi di kegiatan sebelumnya ya, di observasi bahwa kita akan melakukan percakapan lagi setelah dilaksanakan observasi. Dan seperti yang saya sampaikan juga kemarin bahwa dalam percakapan pasca observasi ini saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Sarina. Selamat siang, Ibu. Ya, kenalkan Ibu, ini Bu Esi dari Ibu kelas 5. Bu Esi ini Bu Sarina, pengajar praktik saya. Ibu, saya mohon izin mau melakukan coaching terlebih dahulu. Baik, Bu Esi. Hasilnya, Bu Esi, setelah kita melakukan observasi kemarin, bagaimana nih perasaan Bu Esi terkait dengan observasi kelas yang sudah berlangsung? Yang kemarin itu karena saya belum terbiasa ya, jadi rasanya itu ada canggung dan gugup, tapi alhamdulillah setelah beberapa saat pembelajaran, alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar dan situasinya kondusif alhamdulillah. Bu ya, akhirnya berjalan dengan lancar. Saya juga melihat Bu Esi kemarin ketika melakukan pembelajaran sangat baik ya, memberikan materi kepada anak-anak. Baik, Bu Esi, bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan yang ingin dicapai Bu Esi pada saat kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, dari yang kemarin itu pengembangan yang saya ajarkan anak-anak, yaitu yang pertama itu ada dua, yaitu bertujuan yang pertama agar siswa mengetahui jenis warisan budaya dan warisan budaya tahunan. Nah, untuk yang keduanya, untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang warisan budaya dengan mengaplikasikan diferensiasi. Jadi dari area pengembangan yang Bu Esi sampaikan tadi, kalau menurut Bu Esi, apakah sudah tercapai dengan baik? Menurut saya sudah berjalan dengan baik. Maksudnya yang kemarin itu hanya memang ada beberapa yang masih belum harus diperbaiki lagi. Lagi ya dalam kegiatan pembelajarannya agar bisa lebih maksimal lagi dan lebih kondusif lagi. Jadi sudah dilakukan dengan baik, tapi menurut Bu Esi, kegiatan belajar itu masih ada yang kurang ya, masih ada kekurangan gitu ya. Kalau misalkan ditulis dengan angka, kira-kira nih level kegiatan pembelajaran dan itu ada di angka berapa? Mungkin yang kemarin itu masih ada di level 16. Level 6 ya. Kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa nih, Bos? Saya sih ingin meningkatkan ya, mudah-mudahan bisa di level 8 atau 9. Mudah-mudahan Organisasi ya. Nah, untuk menaikkan level itu tadi, sebenarnya apa sih yang menurut Bu Esi masih kurang dalam kegiatan pembelajaran? yang kemarin kalau saya lihat ya dari segi pembelajaran itu ketika pembelajaran berlangsung anak-anaknya itu kurang kondusif, ada yang maksudnya ngobrol sendiri, mereka asik sendiri gitu kan. Terus dalam kelompok juga ada yang makanya mengandalkan satu temannya saja dalam kelompoknya. Tidak aktif lagi. Tidak semuanya aktif dalam pembelajaran kelompok ya. Jadi ini mengandalkan salah satu temannya saja dari kelompok. Baik. Jadi menurut Bu Esi kekurangannya adalah masih ada murid yang tidak aktif ya, sibuk sendiri gitu. Ya. Kalau menurut Bu Esi juga, apa sih yang membuat anak-anak jadi seperti itu? Padahal kalau saya lihat kemarin tuh Bu Esi kayaknya sedang memberikan pelajaran dengan menarik, itu ada videonya ya, kemudian ada gambar-gambar, ada produk juga yang dibuat
yang dibuat gitu ya, berupa ondel-ondel ya kemarin. Itu apa menurut Bu Esi kekurangannya? Setelah saya refleksi, melakukan refleksi itu kemungkinan ada beberapa hal ya dari kejadian tadi itu. Yang pertama mungkin dari segi kelompoknya. Kelompoknya itu mungkin terlalu banyak, nanti maka saya akan dari kelompok tadi akan saya bagi lagi menjadi kelompok kecil lagi. Agar bisa jadi dalam satu kelompok itu masih terlalu Banyak ya. Jadi nanti dibuat kelompok kecil lagi. Nah, terus untuk yang keduanya mungkin dari posisi duduknya anak. Anaknya itu terlalu berdempet-dempetan, terlalu rapat ya. Jadi saya susah untuk menjangkau semua anak gitu. Ya, itu untuk itu. Terus kemudian dari pembelajaran itu video yang saya tayangkan mungkin karena anak-anak kurang begitu apa namanya ya, kurang begitu asik dengan videonya karena kalau video dari orang lain bukan dari gurunya sendiri, bukan saya yang buat sendiri. Nanti mudah-mudahan kedepannya saya bisa membuat video saya sendiri sehingga anak-anak bisa dari baiknya. Jadi menurut Bu Esi kekurangan itu terjadi karena yang pertama tadi kelompoknya masih terlalu banyak. Kemudian di situ juga Bu Esi melihat posisi duduk anak itu yang masih susah dijangkau ya karena terlalu berdekatan ya, dibuat satu bus kemarin ya. Sekitar berapa tuh satu kelompoknya? Banyak ya. Terus menurut Bu Esi juga karena video yang dibuat itu bukan hasil karya sendiri. Jadi menurut gue sih itu ya kekurangannya ya. Nah baik Bu, setelah Jess mengetahui hal yang mungkin menjadi penyebab kurang efektifnya siswa tadi, kira-kira apa nih ke depannya yang akan dilakukan agar bisa memperbaiki pelajaran? Ya tadi mungkin dari segi kelompoknya saya akan bagi menjadi kelompok kecil dan itu posisi duduk anaknya mungkin agak jangan terlalu rapat juga ya, agar saya lebih mudah lagi untuk menjangkau seluruh anak. Dan untuk yang ketiganya tadi mungkin saya akan membuat video pelajaran untuk kelompok mungkin bisa dibuat berapa tuh sih? mungkin 5 kelompok Ya supaya lebih itu ya. Biasa bersih bagus sekali. Saya berharap nanti kegiatan pembelajaran yang dilakukan selanjutnya itu bisa lebih baik lagi. Rencana yang Bu Esi sampaikan tadi sangat bagus dan saya penasaran ingin mendengar cerita-cerita Bu Esi. Kira-kira kapan nih Bu Esi akan merealisasikan rencana pembelajaran dalam pendidikan? untuk waktunya mungkin secara tepatnya belum bisa saya mungkin nanti untuk waktu dekat lagi. Dekat ini ya, dan segera direalisasikan ya. Yang dipraktekkan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE, kemudian video pembelajarannya buat sendiri ya. Sangat basic, pastinya akan lebih baik ya pembelajaran kelas basic. Mudah-mudahan proses pembelajaran yang dilaksanakannya nanti bisa terrealisasi dengan saya tunggu ceritanya dengan Bu Esi ya. Terima kasih Bu Esi atas jawaban-jawabannya. Saya minta maaf nih sudah mendapatkan Bu Esi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu saya dalam proses. Cukup ya Bu Esi ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.